Oke, selamat malam. Saya ucapkan kepada Pak Sutrisno. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berhubungan sama analisis formulasi kebijakan pendidikan. Nah, ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan dalam mata kuliah atau bidang analisis kebijakan pendidikan. Nah, saya mengambil topik tentang formulasi kebijakan pendidikan. Nah, formulasi kebijakan pendidikan itu sebenarnya bagian dari proses kebijakan publik. Ini merupakan tahap yang paling krusial dalam implementasi dan juga evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan itu sebenarnya hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan itu telah selesai. Nah, di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar itu bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Nah, aktivitas-aktivitas sekitar formulasi adalah interaksi peran antar peserta perumus kebijakan pendidikan, baik yang formal maupun yang tidak formal. Nah, sebenarnya peserta perumusan kebijakan tersebut itu sangat tergantung pada seberapa besar para peserta dapat memainkan perannya masing-masing dalam memformulasikan kebijakan. Dengan demikian, rumusan kebijakan itu sebenarnya adalah karya grup. Nah, baik grup yang menjadi penguasa formal maupun yang menjadi mitra atau rivalnya. Mereka itu biasanya saling mengintervensi, saling merangkul, bahkan saling mengadakan yang disebut dengan nama brainstorming. Sebenarnya dalam formulasi kebijakan pendidikan sih ada ya beberapa istilahnya tahapan-tahapan dan juga beberapa ketentuan-ketentuan yang hendaknya kita ketahui gitu. Nah, sebenarnya kebijakan pendidikan sendiri itu sebenarnya adalah sebuah konsep atau gagasan yang seringkali kita dengar ya. Kita ucapkan, bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Nah, landasan utama yang mendasari suatu kebijakan itu adalah pertimbangan akal dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan pendidikan. Seperti contohnya istilahnya adanya pengaruh atau tekanan dari luar. Nah, jadi biasanya itu tekanan-tekanan dari luar ini dapat menyebabkan penilaian itu menjadi tidak rasional. Akan tetapi proses dan formulasi kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan dari dunia luar itu pun ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Nah, biasanya kebiasaan lama organisasi seperti investasi modal, sumber-sumber, dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti. Nah, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu diubah. Jadi apabila jika suatu kebijakan telah dipandang istilahnya keliru, nah itu biasanya harus diubah. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh dari sifat-sifat pribadi ya. Nah, jadi hubungannya itu adalah sebagai hubungan emosional pribadi. Nah, jadi berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan itu banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam proses permintaan dan juga istilahnya pangkat pegawai baru. Nah, seringkali faktor-faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan itu berperan sangat besar sekali. Yang keempat tuh adanya pengaruh dari kelompok luar. Nah, jadi lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh. Bahkan seringkali si pembuat keputusan itu dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya itu berada dalam proses formulasi kebijakan. Kemudian yang kelima, adanya pengaruh keadaan di masa lalu. Nah, jadi biasanya pengalaman latihan dan juga pengalaman pekerjaan yang terdahulu itu sering berpengaruh pada pembuatan keputusan, dan bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat itu sering membuat keputusan yang tidak sesuai sama keadaan di lapangan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain itu akan disalahgunakan. Nah, biasanya ada beberapa juga pendekatan dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang kita kenal ada beberapa pendekatan seperti contohnya pendekatan kelembagaan. Nah, kalau pendekatan ini kan mengandalkan bahwa tugas membuat kebijakan pendidikan itu merupakan wewenang pemerintah. Nah, pendekatan ini dipandang paling sederhana dan juga pemikirannya paling sempit dalam perumusan kebijakan pendidikan. Nah, pendekatan ini berdasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pendidikan dan juga berbagai tindakan dalam perumusan kebijakan. Yang kedua itu ada yang disebut dengan nama pendekatan proses. Kalau pendekatan ini memformulasikan kebijakan pendidikan melalui tahapan-tahapan yang runtut atau yang beraturan.
tidak melompat-lompat atau langsung jadi. Nah, menurut pendekatan ini, kebijakan pendidikan itu dipandang sebagai proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan formulasi proposal kebijakan pendidikan, kemudian dimasukkan oleh legitimasi kebijakan pendidikan, implementasi, dan juga evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, itu adalah tahapan-tahapannya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan nama pendekatan teori kelompok. Nah, jadi menurut pendekatan ini, kebijakan pendidikan itu merupakan titik keseimbangan yang berarti interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan terbaik. Nah, berdasarkan pendekatan ini, individu dalam kelompok kepentingan itu berinteraksi secara formal maupun informal. Nah, dengan cara lain maupun dengan media massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang diperlukan. Yang keempat itu ada pendekatan yang disebut dengan nama elistis. Nah, dalam sistem politik, kebijakan pendidikan itu dibuat dan banyak dipengaruhi oleh para elit dalam sistem itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan pendidikan itu mencerminkan keinginan dan kehendak kaum elit juga, tanpa ada aspirasi dari masyarakat. Kemudian ada juga pendekatan yang sifatnya rasional. Nah, itu biasanya tuh mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum social gain, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum di masyarakat. Nah, biasanya rasionalisasi yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai, serta lebih menekankan pada aspek efisiensi dan juga ekonomis. Nah, kemudian teori-teori dalam membuat kebijakan pendidikan yang kita kenal ada yang disebut dengan nama teori incremental. Nah, teori ini melihat bahwa kebijakan publik itu merupakan warisan atau berkelanjutan dan juga kebijakan di masa-masa lalu, sehingga perlu memperhatikan kinerja baik yang telah dicapai. Teori ini memiliki sifat yang sifatnya pragmatis. Yang kedua ada teori demokratis. Nah, teori demokratis ini itu adalah teori yang sifatnya implementasi pada good government bagi pemerintah yang uh, biasanya itu dia mengamati agar dalam membuat kebijakan para konstitusi dan juga pemanfaatan itu biasanya dikomodasikan keberadaannya. Nah, apabila teori ini mampu dijabarkan, maka sangat efektif. Karena setiap pihak tuh mempunyai kebijakan yang ikut dalam mencapai keberhasilan kebijakan. Karena masing-masing pihak itu bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan. Jadi lebih sistematis lah ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kebijakan atau istilahnya teori strategik. Nah, teori strategik, inti dari teori ini sebenarnya itu adalah perencanaan strategik mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas. Kemudian eksploratif, alternatif, dan juga menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Nah, fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan juga istilahnya pemecahan isu-isu. Nah, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan dari luar di dalam organisasi dan juga berorientasi kepada tindakan. Nah, kemudian teori selanjutnya ada disebut dengan nama teori pilihan publik. Nah, teori ini sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Nah, intinya seperti ini, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah itu harus merupakan pilihan dari publik, ya, yang biasanya itu menjadi penggunanya atau customernya. Nah, dalam menyusun kebijakan, pemerintah itu melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan, dan ini secara umum merupakan konsep dari formulasi kebijakan yang paling demokratis. Nah, kemudian juga ada yang terakhir yaitu teori sistem. Nah, formulasi kebijakan dengan model sistem ini mengibaratkan bahwa kebijakan itu merupakan hasil atau output dari sistem politik. Nah, jadi seperti dalam ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari input, kemudian dan juga output ya. Nah, sehingga dapat dipahami proses formulasi kebijakan publik dalam sistem politik itu mengandalkan masukan atau input yang terdiri dari tuntutan dan juga dukungan. Nah, kemudian siapa saja pihak-pihak yang akan terlibat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan? Yang pertama itu pastilah yang disebut dengan nama legislatif. Nah, legislatif ini sering dimaksud sebagai pembentuk undang-undang dan perumusan kebijakan. Nah, peran mereka itu sangat menentukan ya.
Nah, karena pengesahan suatu tata aturan akan menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, itu akan ditangani oleh mereka biasanya. Nah, legislatif ini disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan atau mengesahkan kebijakan. Nah, para legislatif ini tersebut itu berada di dalam tatanan seperti MPR, DPR, DPRD 1 dan juga mungkin DPRD 2 gitu ya. Nah, oke, yang kedua itu adalah para eksekutif. Nah, eksekutif di sini adalah para pelaksana undang-undang, nah sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif itu dapat dilaksanakan sesuai sama faktor kondisi dan juga situasi. Nah, eksekutif ini biasanya itu merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jabaran. Nah, biasanya eksekutif ini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, serta merumuskan kembali atau tidak merumuskan dengan aturan tersebut. Nah, biasanya aktor eksekutif di sini antara lain seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan itu adalah Mendiknas, ya, atau Menteri Dalam Negeri, kemudian Dirjen, kemudian Kepala Dinas, dan juga Rektor. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut dengan nama administrator. Nah, kalau administrator ini sebagai perumusan dan juga implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan negara yang akan terimplementasi dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan utama masyarakat sejahtera. Nah, biasanya formulasi ini merupakan langkah awal dan juga menjadikan pedoman bagi para administrator dalam menjalankan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, administrator sebagai penyelenggara pendidikan, atau sebagai penyelenggara atau tangan kanannya pemerintah lah, itu mempunyai peran sangat menentukan keberhasilan dan juga kegagalan untuk setiap kebijakan yang dibuat. Nah, biasanya administrator ini, publik ini mempunyai peran yang paling besar dan juga paling banyak terlibat dalam perumusan, implementasi, dan juga evaluasi kebijakan publik. Nah, jadi peran administrator sebagai aktor dalam kebijakan publik itu sangat menentukan akan temuannya suatu kebijakan untuk tercapainya suatu tujuan dengan berbagai macam keahlian yang dimiliki oleh administrator. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah partai politik. Nah, bukan yang terakhir ya. Nah, jadi partai politik ini sebenarnya adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah agar dapat melaksanakan program-programnya dan juga menetapkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintah. Nah, di Indonesia peran parpol itu sangat besar sehingga hampir setiap aspek kebijakan tersebut dalam bidang pendidikan itu biasanya itu melibatkan parpol. Nah, peran parpol di sini itu dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan juga pimpinan negara maupun daerah. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kelompok kepentingan atau disebut dengan nama interest group. Nah, jadi kelompok kepentingan sini adalah suatu kelompok yang beranggotakan anggota-anggota yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan juga kelompok-kelompok profesional lainnya. Nah, kelompok ini berusaha mempengaruhi perumusan kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya itu dapat terkondisikan dalam kebijakan yang dirumuskan. Kelompok ini biasanya memilih tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan juga spesifik. Nah, yang terakhir itu baru organisasi masyarakat atau yang kita kenal dengan nama ormas, gitu ya. Nah, ormas ini merupakan salah satu kumpulan orang yang punya ciri-ciri atau cita-cita dan keinginan sama, ya bersifat non-politis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Nah, ormas itu dapat berdiri sendiri atau disebut dengan nama independen atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Nah, kemudian yang menjalankannya itu bisa juga perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu sebenarnya sebuah lembaga di mana para elit akademis itu berada. Nah, perguruan tinggi ini sering dijadikan sebagai ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasuki dalam rumusan kebijakan. Nah, peran perguruan tinggi ini menjadi sangat penting sih, karena disinilah nilai-nilai idealisme masih dipertahankan dan dalam mengupayakan berbagai macam kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. Nah, biasanya perumus kebijakan yang baik seharusnya membuat naskah akademik yang dibahas bersama oleh para akademisi di perguruan tinggi.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tokoh perorangan ya. Nah, dalam berbagai macam istilahnya, dalam berbagai macam konteks, tokoh perorangan ini memegang peranan cukup vital dan juga terkadang sangat menentukan. Nah, dia juga menjadi tokoh sentral biasanya, nah, atau sebagai role model lah gitu. Nah, tokoh perorangan itu dapat berasal dari berbagai macam bidang seperti keagamaan, politik, pendidikan, budaya, seni, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil dari kesimpulan dari yang saya bahas ini adalah yang pertama adalah formulasi kebijakan itu sebagai suatu bagian dari proses kebijakan publik dan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan itu hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan itu telah selesai. Kemudian di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar itu pasti bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Nah, yang kedua, formulasi kebijakan pendidikan sebenarnya itu adalah kayak semacam perumusan ya, berbagai macam rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar secara dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen dan juga pengelolaan pendidikan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, pendekatan-pendekatan yang biasanya yang harus dilakukan dalam analisis kebijakan ada pendekatan kelembagaan, pendekatan proses seperti tadi yang sudah jelaskan, teori kelompok, elistis dan juga rasional. Kemudian ada juga beberapa teori dalam memformulasikan sebuah kebijakan, ada teori inkrementalisme, ada teori demokratis, teori strategik, teori pilihan publik, dan juga teori sistem. Nah, oke, akhir kata, terima kasih atas sedikit sharing dari saya tentang bagaimana caranya kita mengenal tentang formulasi kebijakan, khususnya di dunia pendidikan. Ya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi sama Pak Sutrisno. Selamat malam.